Dalam keseharian memang you embrace your femininity berarti ya? Iya. Dari Just being normal just aja. being normal, oke. Terus tapi kenapa harus mendeklar transgender? Nah, karena saya merasa tidak salah gitu kan. Jadi kalau saya dikucilkan ya saya so what. Perubahan ini mungkin saya udah mau dari umur 20 mungkin aku bilang. Tapi saya pun juga masih bertanya sama diri saya, kenapa sih saya harus berubah? That's why ini semua terjadi di umur 40. Sempat perang dingin katanya waktu masa-masa remaja sama mama. Iya, kenapa saya harus married? Kenapa saya harus punya anak gitu? Kenapa saya juga mau jadi wanita gitu? Wanita itu apa? Pria itu apa? Tadi Oscar sendiri bilang bahwa dari kecil mungkin Oscar tidak terlalu merasa berbeda ya. Dalam arti memang mungkin lebih feminin saja gitu. Tapi kadang-kadang kan situasi atau orang lingkungan yang mulai membedakan. Dan akhirnya itu yang membuat kita merasa dan mulai mempertanyakan. Betul. Emangnya salah gitu kan? Emangnya nggak boleh gitu. Nah, kapan Oscar mulai merasa dibedakan? Dari SD. Teman saya lebih banyak perempuan. Terus yang laki-laki udah suka mulai, ya bukan membuli lah, tapi suka ngata-ngatain gitu. Akhirnya kan saya juga mulai lebih bukan menutup diri, tapi lebih melihat lingkungan. Jadi saya juga lebih peka gitu. Bagaimana saya harus menjaga diri saya di lingkungan gitu. Nah, tapi memang saya dari kecil tuh sama ibu saya selalu dibilang, ingat kalau kamu salah langsung minta maaf. Tapi kalau kamu benar, sampai kapanpun apapun kamu perjuangkan gitu. Nah, karena saya merasa tidak salah gitu kan. Jadi kalau saya dikucilkan ya saya so what gitu. Memang jiwa itu sudah ditanamkan dari kecil. Oke. Pernah ada verbally yang ngatain atau? Oh iya, of course. Jadi kita misalnya perang kata, berantem, pukul-pukulan gitu terjadi gitu. Tapi ya versi anak-anak ya gitu. Iya. Kapan Oscar mulai mengembrace itu dan memilih gimana ya, mulai mengeksplor gitu? Nah, lucunya, uniknya, setiap saya itu dari SD sampai SMA, percaya atau enggak, saya itu selalu ketua kelas. Jadi teman-teman yang selalu memilih. Jadi sampai lucunya kalau saya lagi naik kelas nih, kan naik kelas kita pasti teman-teman baru kan satu kelas. Oke, sekarang kita pemilihan ketua kelas kayak gini. Aduh, jangan gue gitu. Selalu kepilih. Oh ya. Iya, jadi tuh nggak tahu ya, mungkin karena kepositifan saya itu di bawah sadar tuh teman-teman. Jadi saya tuh kayak kepala geng jadinya. Jadi walaupun dikucilkan, tapi di bawah sadar entah apa yang saya lakukan, tapi saya jadi kayak ya inilah, jadi kayak leadernya mereka. Kayak leadernya atau jadi teman-teman ngikut gitu. Jadi nggak, pada akhirnya perjalanan saya ke depannya itu tidak terlalu banyak bentrokan gitu. Ada ya, cuman secara garis besarnya sih smooth gitu. Karena mungkin positif itu mungkin ya. Because you have certain charisma. Mungkin juga yang membuat orang punya ketertarikan dan akhirnya choose you as their leader. Iya, teman saya ada sekarang jadi sahabat saya. Dulu dia pertama kali masuk sekolah dia bilang, gue tuh ngeliat lo tuh dari dulu kayaknya ketawa lo itu aja bikin gue gini. Duh, gue kayak pengen main deh sama nih anak nih, pasti seru deh nih anak gitu. Akhirnya dia jadi sahabat saya sampai sekarang. Oke. Berarti kalau seperti itu kan dalam keseharian memang you embrace your femininity berarti ya? Iya. Just being normal aja. Just being normal. Oke. Terus tapi kenapa harus mendeklar transgender? Maksudnya kenapa? Berarti kan ini baru ini kan, after like maybe 30 over years. Ya, 40. Umurku udah 40, Mary. Kelihatan masih muda. Iya, sebenarnya gini, karena memang sudah terjadi sex change. So I'm a woman now gitu. Dari situ kan secara status segala macam, I'm a woman gitu. Dan untuk saya juga, saya mau share ini juga. Jadi memang dari saya pun juga, saya juga lebih firm bahwa I'm a woman gitu. Karena kalau dulu itu lebih kepada as a transseksual ya gitu kan, ada transseksual, ada transgender gitu. Bedanya transseksual dan transgender? Sorry, itu pun aku suka lupa. Kayaknya transgender itu kalau transseksual dia sepertinya sudah melakukan pergantian kelamin. Oh, oke. Iya, kalau transgender dan
he or she live with gendernya sama personality-nya itu masih berbeda. Oke, understand. Oke. Gitu. Oke. Nah, karena saya sudah udah melakukan perubahan, jadi saya pikir I feel it's good for me too untuk share, and then it's good for myself juga untuk accept myself 100%, and saya juga bisa menceritakan ini kepada publik karena kan ya bisa dikatakan public figure juga, dan juga mau share this story juga gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang mengalami seperti saya, then this journey it's ada gitu dan tidak selalu negatif. Iya, gitu. Iya, betul. Because you have such a supportive family and betul. friends who always respect you and accept you apa adanya seutuhnya. Iya, exactly. Itu sangat membantu dan membuat kita juga balance. Oke. Sempat perang dingin katanya waktu masa-masa remaja sama mama. Iya. Karena kan mama kan my mom itu kan memang open minded, cuman dia tetap ada ininya lah, ada border, ada batasnya gitu. Yang dimana kalau kayak merubah ataupun apa itu untuk dia itu udah too much gitu. Terus aku bilang, saya juga kalau ditanya perubahan ini mungkin saya udah mau dari umur 20 mungkin, aku bilang. Tapi saya pun juga masih bertanya sama diri saya, kenapa sih saya harus berubah? That's why ini semua terjadi di umur 40. Jadi dari 20 tahun itu kan saya mempelajari, saya coba, dan akhirnya saya merasa saya tidak hidup tidak firm sama diri sendiri itu nggak baik juga buat saya. Saya bilang, dan when I feel dark, then everything will be dark. Ku bilang gitu. Saya bersyukur dengan talenta saya, orang mengapresiasi karya saya gitu. Tetapi di dalam diri saya ini kalau tidak peaceful, untuk saya ini danger, bisa bahaya. Dan ini diri saya yang yang berbahaya menurut saya. Dan itu 20 tahun. Untuk saya tanya jawab. Saya coba melihat dunia, melihat pergaulan, melihat cinta, melihat pasangan gitu ya. Bagaimana kita bisa berpasangan, kontribut satu sama lain, sharing feeling gitu ya, komitmen gitu. Tapi ternyata ada permasalahan di dalam trans ini. Tapi saya ngerasa kayak permasalahan ini berangkat dari diri saya deh. Karena saya kayak nggak tenang gitu loh. Bahwa kayak ada apa-apa dikit saya langsung karena gue gini ya gitu. Dia kan nggak suka karena gue gini gitu, insecure. Gitu. Apakah itu sebenarnya awalnya hanya perasaan aja? Sebenarnya enggak, karena menurut saya memang kita kan memang belum firm gini. Memang saya ngelihat ada yang merubah, ada yang tidak merubah, dan ada yang memang akhirnya dia tidak merubah pun dia fine juga bisa. Ada yang memang dengan merubah baru dia lebih fine. Itu saya. Gitu. Nah, jadi pada saat saya di satu titik bahwa saya ngelihat, saya merasa bahwa kalau itu kan saya pikirkan kan, dan prosesnya, terus juga efek-efeknya dan sebagainya. Saya ngelihat bahwa enggak, saya yakin this will be me gitu. Walaupun kan aku belum tahu ya after perubahan akan terjadi apa di dalam kan physically gitu. Kan berhubungan antara hormon, antara apa segala macam. Ada yang bilang bisa jadi gila, ada yang bilang bisa menjadi mood swing gitu kan. Tapi di saya sih malah saya lebih cool, saya lebih relax gitu, dan apa yang seperti saya bayangi itu terjadi gitu. Jadi benar-benar solid gitu. Banyak orang selalu mungkin mempertanyakan ya, dan pasti meng-go through who am I gitu. Sebenarnya diri saya tuh seperti apa sih? And sometimes kadang-kadang ketika kita mulai merasa bahwa kita kayaknya ini berbeda ya, kayaknya mungkin ada pemikiran yang berbeda, cara yang berbeda. Sometimes kadang-kadang kita afraid to acknowledge it, dan apalagi afraid untuk speak out, apalagi ke parents, ke orang tua, karena kita sendiri nggak yakin ini bener nggak sih kesimpulannya gitu kan, because we are exploring kan. And sometimes kadang-kadang kita juga takut tuh mengeksplor. Sometimes kadang-kadang kan kita membatasi, jangan deh, karena kalau misalnya saya mengeksplor ke arah sana, saya jadi tahu the real truth gitu. And sometimes people ya udah, daripada saya mengeksplor, lebih baik saya nggak usah tahu deh yang sebenarnya. Exactly. Have you ever experienced that gitu? It is, yes. Jangankan topik transgender, misalnya saya melihat suatu hubungan gitu ya.
suatu hubungan yang dipertahankan gitu, teman saya gitu. Terus aku bilang, sebenarnya mau lo apa sih gitu? Kalau misalnya pacar lo udah begini masih merasa salah gitu, dia buat ini salah gitu. Jadi saya ngelihat memang pada akhirnya sebagian orang itu takut kalau dia itu kayak berbeda dengan pada umumnya. Jadinya merasa kayak tidak punya pegangan gitu. Dan akhirnya lebih hidup itu kayak mencontoh yang lain gitu. Nah, kalau saya tidak bisa justru kayak begitu. Sebelum saya memilih sesuatu ataupun saya mau komit dengan sesuatu, saya harus tahu dulu kenapa saya harus komit. Kenapa saya harus married misalnya. Kenapa saya harus punya anak gitu. Kenapa saya juga mau jadi wanita gitu. Wanita itu apa, pria itu apa gitu. Semua tuh saya tanya. Seorang ibu itu juga seperti apa gitu kan. Waktu saya mau lebih mendalami ibu saya gitu, itu kan wow, itu benar-benar apa ya, beyond gitu. Karena kan hubungan ibu dan anak itu susah ya, terutama untuk orang Indonesia ya. Itu kan kita apapun ibu kita harus bisa menerima itu gitu. Nah itu, tapi kan di satu sisi saya pun juga tahu bahwa I want aku mau pengen mama saya happy, tetapi saya juga mau happy. Nah itu kan proses dialog itu kan panjang, walaupun akhirnya mama saya sudah menerima ya. Nah prosesnya itu tuh juga besar sekali gitu. Nah di situ tuh saya udah siap juga. Kayak tadi Mary bilang, banyak orang yang nggak mau masuk ke dalam itu karena lebih tidak siap lagi kalau dia terjun ke situ. Kalau saya selalu berpikir gini, selama ini bertujuan baik, saya yakin pasti dibukakan jalan. Aku selalu berpikir begitu. Kalaupun juga saya bermaksud baik tapi orang tersebut tidak menerimanya baik, saya melihat bahwa kebaikan sendiri juga yang akan nanti memperlihatkan ke semuanya gitu. Tapi ini perlu proses, mungkin kita tidak diterima oleh orang tua kita, ataupun mungkin kita dikucilkan, atau kita harus hidup sendiri, atau kita harus tinggal di luar negeri, atau kita living as a single gitu. Itu memang perlu kekuatan sih. Because every choice has consequences kan. Betul. Benar. Gitu. Saya tuh kayak melihat diri saya itu sebuah benda langka gitu yang orang mengagumi, tapi orang kayak mau megang takut gitu. Benar, titik terberat itu adalah itu. Kalau misalnya ibu saya tidak accept dengan ini, dan aku tetap harus berubah gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.